saudara kasih dalam Tuhan, selamat malam. Apa kabarnya ibu-ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Siap masuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan? Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kesetiaan Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Tiba saat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur boleh ada di tempat ini, bukan di tempat lain. Ya Tuhan, biar kami mau persiapkan hati kami untuk masuk dalam pujian dan penyembahan akan Engkau. Biarlah Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Terpuji namamu, biarlah Roh Kudus Engkau yang menguasai ruangan ini, dan terlebih Tuhan, Engkau menguasai setiap hati kami. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat pujian. Kusanjung Kau di tempat tinggi, dan Engkau layak Tuhan, dan kami agungkan. Engkau layak yang kami sembah Tuhan. Puji namamu Yesus. Haleluya. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung, haleluya Yesus. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan
besar bagi kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami bisa memuji dan menyembah Tuhan karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau sungguh besar, amin Tuhan. Kau sungguh ajaib. Terima kasih. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, ya Tuhan. Terima kasih. Selalu Kau angkat hatiku,
anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami sekaliannya satu persatu. Tuhan, kami merasakan betapa indahnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang selalu mengasihi kami, anugerah Tuhan yang selalu mempesona dalam hati kami. Tuhan, tidak terkira-kira kasih Tuhan untuk kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh diperkenan hidup untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tolong sisa hidup kami ini bisa dipakai Tuhan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Pakai hidup kami pribadi dengan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Biarlah segala puji-pujian yang sudah kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah memimpin di dalam pujian malam hari ini. Tuhan pakai lebih hari lebih heran di dalam pelayanannya. Hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan turun atas doa malam ini Tuhan, dengan berkat kasih Tuhan. Terima kasih Hamba menaikkan dengan cuaca yang indah yang Tuhan berikan kepada kami sekaliannya, sehingga kami boleh hadir di tempat ini dengan kemurahan Tuhan. Hamba-Mu serahkan untuk anak-anak Hamba-Mu yang saat ini masih dalam perjalanan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga bisa bersama-sama datang di dalam doa malam ini untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Tolong Tuhan, kami sekaliannya yang sudah hadir pada malam hari ini, satu persatu dijamah Tuhan. Persoalan-persoalan hidup yang kami alami Tuhan, yang kami hadapi, hanya kepada Tuhan Hamba-Mu serahkan. Karena anugerah-Mu itu besar, pertolongan itu ya dan amin. Dan kami percaya Tuhan mengasihi kami, sehingga kami boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Ada kesaksian-kesaksian di dalam pribadi demi pribadi, dengan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Berkati doa malam ini ya Tuhan. Hadirat Tuhan selalu turun di dalam setiap ibadah doa malam hari Jumat ini Tuhan. Tuhan menjamah kami satu persatu dengan jamahan Tuhan. Tuhan menjamah pimpinan Mandarin ini dengan jamahan Tuhan. Bu Julian dijamah Tuhan, para pengurus-pengurus dijamah Tuhan dengan urapan Tuhan. Kami boleh melayani di dalam satu tubuh Kristus. Kami dengan ketulusan hati melayani satu persatu dengan jamahan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Mandarin diberkati Tuhan dengan urapan Tuhan. Jiwa-jiwa baru boleh menangkan melalui doa malam ini Tuhan, dengan jamahan Tuhan. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk ibadah hari Minggu besok dengan urapan firman Tuhan. Turunkanlah hadirat Tuhan di dalam ibadah Minggu Mandarin besok dengan urapan hadirat Tuhan. Firman Tuhan menguasai semuanya, menggerakkan hati kami, memberikan kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati untuk setiap pelayan-pelayan yang melayani pada hari Minggu depan Tuhan dengan jamahan Tuhan, mulai dari penerima tamu, pendoa, tim musik, pemuji, kolektan Tuhan, multimedia Tuhan, terutama juga untuk yang membawakan firman Tuhan. Urapan Tuhan dinyatakan, sehingga Tuhan kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Firman itu tertanam dalam hati kami masing-masing. Tuhan memberkati yang membawakan firman dan yang mendengarkan firman. Tuhan berkati doa atau ibadah minggu depan dengan urapan firman Tuhan, dengan jamahan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Hadirat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi, mujizat-mujizat terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hamba-Mu serahkan juga Tuhan untuk GPPS dalam tangan Tuhan. Jamahan-Mu untuk GPPS, baik di kota Surabaya maupun di kota-kota lain, di cabang-cabang GPPS. Tuhan memberkati, bahkan Tuhan memberkati seluruh kegiatan-kegiatan GPPS, program-program GPPS diberkati Tuhan. Tuhan memberkati sekolah minggu, kaum muda, kaum remaja, kaum wanita, Mandarin, semuanya gerakan GPPS, kegiatan-kegiatan dalam GPPS diberkati Tuhan.
GPPN seluruh Indonesia diberkati Tuhan, jiwa-jiwa baru boleh dimenangkan melalui kegerakan rohani dengan jamahan pimpinan Tuhan. Kuserahkan dalam tangan-Mu Bapa, kota Surabaya kuserahkan dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anakku bisa beribadah dengan aman dan nyaman di dalam lindungan Tuhan. Tidak ada kekerasan, tidak ada intimidasi dan sebagainya dengan jamahan Tuhan. Bahkan seluruh Indonesia diberkati Tuhan. Anak-anakku bisa beribadah dengan aman dan nyaman. Berkati Indonesia, berkati para pemimpin Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri kabinet kerjanya dengan roh takut akan Tuhan, tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab pada jabatannya, tanggung jawab kepada Tuhan. Rakyat yang dipimpinnya Tuhan, patahkan segala Tuhan tindak-tindak yang tidak benar dengan jamahan Tuhan, dituntun dalam segala kebenaran Allah. Indonesia diberkati Tuhan dengan tuntunan Tuhan. Berkati juga Tuhan, khususnya Surabaya diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala tindak kejahatan, koruptor dan sebagainya, dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Hamba-Mu serahkan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapan-Mu terjadi di dalam ruangan ini, terlebih dalam ruangan hati-hati kami. Sucikan kami semuanya dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga firman-Mu itu mendapatkan tempat dalam hati-hati kami, dan firman itu akan berbuah-buah, membuah-buahkan Tuhan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuntun kami sekaliannya dengan melakukan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar membawakan firman Tuhan, dan berkati urapan-Mu bagi kami sekaliannya yang akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga baik yang membawakan firman maupun yang mendengarkan sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Mu serahkan doa dan permohonan ini, dan Roh sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Coba berikan salam kanan kiri, katakan aku ada karena anugerah Tuhan. Iya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat pimpinan Mandarin yang telah berikan kesempatan buat saya untuk men-sharingkan firman Tuhan. Hari ini kita berada di sebuah masa di ujung daripada akhir zaman. Itu sebabnya iblis bekerja tanpa henti untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Dunia menarik sangat kuat. Itu sebabnya hari-hari ini kita harus membawa diri kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Kita harus mendorong diri kita untuk mencari wajah Tuhan setiap hari, setiap saat, agar kita tidak tergerus oleh dunia ini ya. Hari ini saya ingin sharingkan firman Tuhan dengan judul pada mulanya adalah firman. Ketika saya merenungkan ayat ini pendek ini, tetapi saya merasa ada 3 pernyataan yang keluar dari uraian ayat firman Tuhan ini. Pada mulanya adalah firman. Yang pertama, Tuhan mengawali segala sesuatu. Coba diucapkan, Tuhan mengawali segala sesuatu. Tuhan di atas segala sesuatu. Yang ketiga, Tuhan menjadikan segala sesuatu. Nah, coba diulangi lagi. Yang pertama, Tuhan mengawali segala sesuatu. Tuhan di atas segala sesuatu. Yang ketiga, Tuhan menjadikan segala sesuatu. Oke, mari kita sama-sama belajar. Kita baca, pada mulanya adalah firman Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu? Pada mulanya adalah firman. Berarti firman itu lebih ada lebih dahulu dibandingkan segala sesuatu, betul? Firman telah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Artinya apa? Artinya bahwa pada mulanya adalah firman, itu berarti bahwa awali
segala sesuatu dalam doa. Pada mulanya adalah firman, berarti pada mulanya adalah Tuhan. Artinya awali hari-hari hidupmu di dalam Tuhan. Jangan terburu-buru kita bangun tidur sibuk. Jangan terburu-buru kita bekerja langsung berangkat. Bangun pagi mencari Tuhan. Pada mulanya, bukan pada keduanya, ketiganya, keempatnya. Tuhan ditaruh tempat yang paling belakang. Tapi firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman telah ada sejak awal, sebelum semuanya ada. Artinya, carilah Tuhan lebih dahulu. Awali pekerjaanmu sebelum kau bekerja, keluar kantor, keluar rumah. Cari Tuhan dulu. Engkau mungkin boleh sibuk hari itu, tapi bangun lebih pagi dan mencari wajah Tuhan. Seberat apapun pekerjaanmu, ketika kau mulai di dalam Tuhan, maka pekerjaanmu akan menjadi ringan. Kenapa? Karena Tuhan yang maha besar, tangannya menopang kehidupan dan pekerjaan kita. Mengapa banyak orang stres, banyak orang nggak kuat lagi? Kenapa? Karena dia menanggung bebannya sendirian, tidak bersama dengan Tuhan. Awali harimu dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidupmu, istri-istri, para suami, anak dalam sekolahnya. Ya, Tuhan akan menyertai ketika engkau mendahulukan Tuhan, mencari Tuhan, mengawali segala pekerjaanmu, hari-harimu di dalam Tuhan. Awali segala keputusanmu dalam Tuhan. Kita manusia ini tidak maha tahu. Kita sering berbuat salah. Kenapa? Karena kita manusia terbatas. Kita perlu Tuhan, penasihat yang ajaib, supaya dia bisa menuntun setiap keputusan kita. Saya sering beli online Bapak Ibu. Saya melihat, wah ini murah, ini bagus. Tapi saya salah. Ternyata yang dikirim ternyata nggak seperti yang ditawarkan, rugi ya. Saya beli sepatu buat jalan kaki pagi itu ya. Saya dibohongi 3 kali atau 2 kali Bapak Ibu. Bagus ini. Aduh, saya sadar kita ini nggak paham tahu. Kita seringkali bertindak karena apa yang dipandangnya baik. Ketika Lot sama Abraham memilih sebuah kawasan karena gembala dan domba-dombanya berkelahi, akhirnya Abraham bilang, Lot pilih dulu, mana yang kau pilih? Lot memilih apa yang dipandangnya baik, tapi Lot gak bertanya sama Tuhan. Dia pilih Sodom dan Gomora yang dulu memangnya rimbun pepohonan yang lebat, tetapi berakhir dengan kebinasaan. Kenapa? Karena Lot memilih apa yang dipandangnya baik. Itu sebabnya Bapak Ibu, awali segala sesuatu dalam Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Bukan pada mulanya adalah akal kita, pada mulanya adalah kekuatan kita, pada mulanya adalah hikmat kita, tidak. Tapi pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi sebelum Bapak Ibu bekerja, melakukan segala aktivitas, cari Tuhan. Ya. Suatu kali ada seorang pengusaha yang sukses, kemudian dia memanggil 2 anaknya. Dia bilang kepada anaknya itu, si A dan si B, sebut saja gitu ya. Anaknya ini bilang sama papanya, Pak, Papa ini gak bisa sukses. Dari orang gak punya jadi sukses, kaya raya, jadi konglomerat. Apa rahasianya? Papa cuma bilang, ada 2 hal nak. Kamu camkan ya. Yang pertama, kalau mau sukses, jangan kena matahari. Yang kedua Papa, yang kedua, jangan pernah nagih ke orang. Wow. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Jangan kena sinar matahari. Yang kedua, jangan nagih ke orang. Akhirnya lambat laun si A dan si B ini bekerja dengan baik. Tapi si A ini berangkat kerja, dia naik mobil ya, karena bapaknya pesan jangan kena sinar matahari. Dia naik mobil bekerja ya, dengan modal dari orang tuanya. Awalnya baik, kemudian ada yang
teman-temannya yang pinjam uang sama dia. Si A pinjam uang, si B, si E sampai banyak gitu ya. Kemudian si A ini, oh iya, papaku bilang jangan tagih hutang. Oh iya, akhirnya pinjamannya banyak, orang-orang pinjam ke dia, tapi dia tidak mau nagih karena papanya pesan kalau mau sukses jangan ditagih dan jangan kena sinar matahari. Loh, tapi tambah lama asetnya tambah turun, tambah lama tambah miskin si A ini. Sedangkan si B kaya raya. Loh, kok bisa ya? Kemudian ketika ada pertemuan keluarga, si A ini tanya sama si B, loh kamu kok bisa kaya? Iya, karena saya menjalankan amanah papa saya. Loh, papa kita toh kan pernah pesan sama kita, jangan kena sinar matahari dan jangan pernah nagih utang. Loh, aku juga melakukan yang sama, tapi kenapa kok aku tambah miskin, kamu tambah kaya? Apa yang kamu lakukan? Si B bilang, kan papa bilang jangan kena sinar matahari. Jadi saya bekerja sebelum matahari terbit. Saya kerja pagi, subuh saya kerja, dan saya pulangnya petang hari, malam hari. Kenapa? Karena nggak mau kena sinar matahari. Ulet. Waduh, saya kalau kerja naik mobil soalnya, kadang-kadang Mercy, kadang-kadang Panther ya. Karena nggak mau kena sinar matahari. Waduh, saya salah ini, karena dia nggak merenungkan kata-kata papanya. Yang kedua, kan papa bilang jangan ditagih. Jadi saya nggak ngasih pinjaman ke semua orang. Banyak yang pinjam sama saya, tapi saya nggak ngasih pinjaman karena papa bilang jangan tagih. Berarti jangan ngutangi. Aduh, si A sudah terlanjur puluhan tahun melakukan hal yang salah, asetnya turun jadi miskin. Kenapa? Karena si A tidak merenungkan kata-kata papanya. Pada mulanya adalah firman Tuhan. Sebelum engkau bekerja aktivitas, duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Awali hari-harimu dalam Tuhan. Tuhan sudah menciptakan kebahagiaan buat setiap anak-anak Tuhan. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang jatuh dalam percobaan? Karena apa? Karena salah membuat keputusan, karena salah membuat perhitungan. Ya, dia mengawali dengan kekuatannya. Tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman Tuhan. Pada mulanya adalah Tuhan. Apa yang jadi beban persoalan Bapak Ibu sekalian? Datanglah pada Tuhan. Cari Tuhan. Mungkin saya nggak tahu beban pergumulan Bapak Ibu sekalian, tetapi seberat apapun, mulai nanti malam, besok pagi, bangun tidur, jangan pegang HP dulu, jangan lihat YouTube dulu, jangan baca orang dulu, jangan minum kopi dulu, ya, jangan masak di dapur dulu. Cari Tuhan lebih dulu. Awali hari-harimu di dalam Tuhan. Jadilah seperti onta. Onta itu ada punuknya ya Bapak Ibu. Dia kalau pagi dia duduk simpuh gini, supaya punuknya itu dikasih beban sama majikannya. Lalu kemudian malam hari onta itu juga duduk lagi bersimpuh agar bebannya itu dilepaskan dari juragannya atau bosnya. Tuhan dapat berfirman pada kita, marilah datang kepadaku semua yang beban berat dan letih lesu, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kalau kita mau duduk diam menyembah Tuhan di pagi hari, buka hatimu, kamu tidur, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, aku bisa bernafas hari ini, bukan karena kekuatanku, tapi karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Cari Tuhan dulu. Pada mulanya adalah firman Tuhan yang mengawali segala sesuatu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan di atas segala sesuatu. Kita baca sama-sama Yesaya 46 ayat 6b. 3, 2, 1. Akulah Tuhan yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripadaku. Iya. Saya mau tanya, ayam dan telur
Ayam dan telur siapa duluan Bapak Ibu? Telur apa ayam? Ayam apa telur? Ayam atau telur duluan? Telur apa ayam duluan? Yang jawab telur siapa? Yang jawab ayam siapa? Oke, nanti hadiahnya diminta ya juga ya. Ayam sama telur yang duluan siapa? Ayam. Karena Tuhan menciptakan di hari keempat, jadilah hewan ternak burung-burung di udara ya. Karena telur itu ada cangkangnya, itu hanya bisa terbentuk di ovariumnya ayam. Jadi nggak mungkin telur bisa terbentuk tanpa ada di rami di ovariumnya ayam. Firman Tuhan dikatakan, saya tadi katakan, akulah Tuhan yang terdahulu. Akulah Tuhan yang terdahulu. Kalau tadi mengawali segala sesuatu dengan Tuhan, yang kedua adalah memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Dahulukan Tuhan dibandingkan kepentinganmu, dahulukan Tuhan dibandingkan pekerjaanmu, dahulukan ibadah mencari Tuhan dibandingkan kesibukanmu. Utamakan Tuhan, posisikan Tuhan di tempat yang pertama. Utamakan Tuhan, bukan kegiatannya, tetapi hatimu terhubung dengan Tuhan selalu. Utamakan Tuhan, utamakan Tuhan dibandingkan seluruh aktivitas kegiatanmu. Mari periksa hidup kita, apakah Tuhan saat ini ada di posisi yang pertama dan yang terutama dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Kita seringkali memberikan hati yang luas untuk drama Korea, ya. Bahkan kompor yang di dapur itu digeser di depan TV sambil lihat sinetron drama Korea ya, nggak mau ketinggalan. Tapi kalau ibadah doa malam susah datang ya. Tapi kalau sinetron Korea, drama Korea ya di YouTube, wah bisa sampai jam-jaman berseri-seri. Hari ini kita mau belajar untuk menempatkan Tuhan di posisi yang pertama. Orang yang ibadahnya itu menempatkan Tuhan di posisi yang terutama, meskipun hujan, dia akan tersemangat beribadah. Kenapa? Karena hatinya berkobar-kobar dengan kerinduan mencintai Tuhan. Hujan, sedikit gerimis, oh tidak masalah, aku mau cinta Yesus. Meskipun badai datang silih berganti, aku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Bukan pas mau keluar bawa sepeda motor gerimis, oh kehendak Tuhan tidak jadi, balik lagi. Bukan Bapak Ibu ya, halangan, pergumulan, persoalan itu merupakan ujian. Apa kita mengasihi Tuhan, menempatkan Tuhan, mendahulukan Tuhan di posisi yang pertama dalam hidup kita. Ada seorang pendeta yang hobinya menonton bola Bapak Ibu ya. Ada di sini yang suka bola, angkat tangan. Oh iya, kok aling ada ya. Mungkin ada banyak tapi nggak ngaku ya. Pendeta ini memimpin sebuah gereja yang sangat besar, tapi dia punya hobi nonton bola. Hari Sabtu malam sampai dini hari Minggu itu final Piala Dunia. Nah, nampaknya pendeta ini nggak bisa meninggalkan keterikatannya dengan nonton bola Bapak Ibu. Dia nonton dari jam 11 Sabtu sampai jam 3 pagi hari Minggu. Padahal jam 7 ada ibadah. Dia tidur sebentar, kemudian dia bangunnya terlambat. Jam 7 kurang 20 dia baru bangun, tanpa mandi, pakai minyak wangi, semprot-semprot, pakai jas, pakai dasi, langsung berangkat ngebut Bapak Ibu. Naik mobil sama istrinya, wah itu sudah, cepet, lambat. Wah, kemudian dia ngebut Bapak Ibu. Di jalanan ada suami istri naik sepeda motor yang sudah agak lanjut Bapak Ibu ya, agak ke tengah gitu ya. Pendeta ini karena ketakutan waktunya adu putih ya,
Dia membelkan klaksonnya yang berkali-kali, dit. Waduh, di bel ininya belok kiri, mau disalip belok kanan, ininya belok kanan lagi. Wah, ini pakai panas ini. Ini setan ini. Ini sengaja membuat kita terlambat ini. Ini setan ini. Belok lagi. Din. Wah, panas. Ini gak tahu ya, saya mau penting ibadah di jam 7. Kalau terlambat nanti apa kata jemaat? Wah, pendeta ini emosional, Ibu. Ada kesempatan dia nyalip, dibuka jendelanya, didamprat karena emosi, ya. Pakai bahasa binatang, bla. Oh, kamu tuh ini ya, emosi ya. Wah, pendeta ini sampai di gereja jam 7 kurang 3 menit. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan bekerja luar biasa, kata pendeta ini. Tuhan memimpin dan menolong aku melewati godaan ya si jahat yang mencoba untuk menghalangi mobilku itu ya. Kemudian dia pakai jas toganya. Jam 7 lonceng berbunyi. Dia keluar. Wah, dengan gagahnya, dan dia mengangkat kedua tangannya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera dari Tuhan. Ketika dia mengucapkan salam itu, tiba-tiba wajahnya merengut. Kenapa Bapak Ibu? Karena di depan sendiri itu ada suami istri yang tadi disalib itu loh. Sepeda motornya didamprat dengan binatang. Kata-kata yang binatang tadi duduk pas di depannya. Kayak seperti ini Bapak Ibu, pas di depannya. Jemaat baru Bapak Ibu. Karena yang lain sudah penuh, terima tamunya mengarahkan ke tempat duduk bagian depan. Seketika dia puncak, dia malu, dan hari itu dia bertobat pada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mendahulukan Tuhan. Dia mendahulukan nonton bola. Kenapa? Karena hatinya hanya diberikan bagian sedikit untuk Tuhan, tapi bagian yang terbesar diberikan kepada kesenangan duniawi, kepada hal-hal duniawi. Yang kedua Bapak Ibu, mendahulukan Tuhan. Sejujurnya Tuhan tidak perlu uang kita, karena Dia Maha Kaya. Sejujurnya Tuhan tidak perlu talenta kita, karena talenta itu berasal dari Tuhan. Sejujurnya Tuhan tidak perlu kebaikan kita, karena manusia tidak ada yang baik. Tapi yang Tuhan inginkan dari kita adalah hatimu. Ketika hatimu kau serahkan sama Tuhan, bukan kepada keduniawian, bukan kepada dosa. Ketika hatimu kau persembahkan sama Tuhan, maka engkau baru bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau hatimu kau berikan hanya secuil, hanya untuk Tuhan, ketika engkau mendapat kesempatan melayani Tuhan, engkau melayani dengan setengah-setengah. Engkau melayani dengan kepersungutan. Engkau tidak ada sukacita, tidak ada kerendahan hati. Kenapa? Karena engkau merasa hatiku tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Tapi orang yang memberikan hatinya buat Tuhan, dia akan mengutamakan Tuhan. Dia akan setia kepada Tuhan. Dia akan mencintai firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, Tuhan menjadikan segala sesuatu. Kita sama-sama baca 3, 2, 1. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Yang ketiga, arti daripada mulanya adalah firman. Artinya, jika Tuhan adalah yang pertama kali ada, maka setelah Tuhan, siapa yang menciptakan Bapak Ibu? Segala sesuatu setelah Tuhan ada, siapa yang menciptakan? Ya Tuhan. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah Tuhan. Artinya segala sesuatu yang ada setelah Tuhan, berarti penciptanya adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah Tuhan, maka Tuhan sanggup menjadikan segala sesuatu. Apa artinya Bapak Ibu? Hari ini kalau kau merasa ada beban berat dalam hidupmu, ingatlah firman ini. Pada mulanya adalah firman. Artinya Tuhan sanggup menjadikan
segala sesuatu. Tuhan sanggup menjadikan masalahmu menjadi mujizat. Tuhan sanggup menjadikan sakit penyakitmu menjadi kesembuhan. Tuhan sanggup menjadikan masalahmu menjadi pemulihan. Karena Dia menjadikan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jangan kita mengukur Tuhan ketika engkau ada masalah. Ketika Tuhan belum menjawab doamu, bukan berarti bahwa Tuhan tidak maha kuasa. Ketika Tuhan belum menolong engkau, bukan berarti kuasanya berubah dalam hidup saudara, tidak. Tetapi di balik penundaan doa-doamu, di balik tidak terkabulnya jawaban doamu, itu mungkin Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang lebih indah dari sekedar jawaban doamu. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus harapan sama Tuhan. Kalau engkau hari yang lalu berdoa sama Tuhan seperti ini dan belum jawab Tuhan, lebih keras lagi mengetuknya. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Percayalah, karena Tuhan tidak mungkin mendemonstrasikan kuasanya bagi orang yang percaya. Tuhan katakan, jadilah padamu seperti yang kau percayai. Tuhan menjadikan segala sesuatu ada. Hari-hari kita dikagetkan dengan teknologi AI ya. Robot manusia ada. Saya baru baca tadi di YouTube, nonton di YouTube ada sepeda motor yang nggak pakai roda, jadi seperti singa gitu ya. Tapi dia punya per, jadi jalannya sepeda motor ini tidak pakai roda, tapi seperti harimau atau seperti singa, tapi nyaman karena dia punya stok yang empuk gitu ya. Kemudian dia bisa naik gunung. Kalau sepeda motor kan nggak bisa ya, tapi ini bisa. Wah, luar biasa. Mungkin kita kagum ya, ada boneka kayak manusia di Jepang itu lagi hits karena pacar bisa meninggalkan, istri bisa meninggalkan, akhirnya mereka menikahi dengan robot yang persis dengan manusia, bisa ngomong, bisa diajak komunikasi. Mungkin kita terlalu kagum ya dengan teknologi yang ada. Tapi kalau saya mau tanya, pencipta robot itu siapa Bapak Ibu? Manusia. Pencipta manusia siapa? Tuhan. Semua kembali ke Tuhan. Dia yang menjadikan segala sesuatu itu ada. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini besarkan pengharapanmu. Tuhan sanggup menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Kalau hari ini kau merasa bebanmu berat, pergumulanmu sangat berat, persoalanmu banyak, jangan pernah putus harapan. Pada mulanya adalah firman. Ketika engkau mengawali di dalam doa-doa berat Tuhan, ketika engkau mengutamakan Tuhan lebih dahulu, dan ketika engkau mempercayai Tuhan, Dia sanggup menjadikan segala sesuatu. Maka yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau buka hati kita malam hari ini. Kita mau datang pada Tuhan. Mari periksa hati kita. Mari periksa kehidupan kita. Pada mulanya adalah firman. Apakah kita benar-benar mengutamakan Tuhan? Apa kita benar-benar mencari wajah Tuhan setiap hari, setiap keputusan, setiap mengawali pekerjaanmu, mengawali hari-harimu dalam Tuhan? Mari saya mengundang kita bagi berdiri Bapak Ibu. Kita akan sebuah pujian yang terutama dalam hidup ini.
sembah Dia beberapa saat. Kami buka hatimu. Sore hari ini, jika firman Tuhan menyapa hidup saudara, jangan keraskan hatimu, karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan ingin memberikan kebahagiaan dalam hidupmu, bukan pencobaan. Tuhan ingin menyembuhkan sakitmu, bukan penderitaan. Tuhan ingin memberkati hidupmu, bukan kekurangan. Jangan salah ambil keputusan. Jangan lupa mengawali hari-harimu bersama dengan Tuhan. Sebelum engkau sibuk di dapur, sebelum engkau sibuk bekerja, cari wajah Tuhan senantiasa. Sembah Dia, puji Dia, baca firman Tuhan setiap hari. Tidak ada hari yang kau lalui tanpa bersama Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Cari wajah Tuhan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Hari-hari yang berat menjadi ringan karena penyertaan Tuhan bersama dengan engkau. Engkau dihempaskan, tetapi kau tidak tergeletak. Engkau jatuh, tetapi kau bangkit kembali. Karena kau mengawali hari-hari bersama Tuhan. Ada tangan Tuhan yang perkasa, yang menopang hidupmu, menopang pekerjaanmu, menopang anakmu, menopang istrimu, menopang suamimu, menopang keluargamu. Utamakan Tuhan di atas segalanya. Tuhan tidak perlu uangmu, Tuhan tidak perlu kekayaanmu, Tuhan tidak perlu talentamu, tapi Tuhan ingin hatimu. Ketika hatimu kau serahkan sama Tuhan, maka engkau tidak pelit. Ketika hatimu kau serahkan sama Tuhan, maka engkau setia. Engkau gak gampang putus asa, karena hatimu terhubung dengan Tuhan. Engkau datang beribadah dengan hati yang penuh kerinduan. Engkau mencari wajah Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan, hati kami kau isi Tuhan dengan kasih setiamu. Bukan keduniawian, bukan perbuatan dosa, bukan kebencian, bukan kejahatan di hati kami Tuhan. Tapi biarlah hati kami kau isi dengan kasih dan setia Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, jika Tuhan menjadikan segala sesuatu, Tuhan yang sama kita sembah adalah Tuhan yang pernah mengubah air jadi anggur. Tuhan yang sama yang pernah membelah laut merah menjadi dataran kering. Tuhan yang sama yang pernah menyembuhkan Bartimius yang buta. Percayalah bahwa sakit penyakit bukan berasal dari Tuhan. Justru Tuhanlah penyembuh bagi orang-orang yang sakit. Itu sebabnya engkau yang ada sakit penyakit malam hari ini, angkat tangan kananmu ke atas dan taruh tangan kirimu di tempat yang kau sakit. Percayalah bahwa sakit penyakit bukan dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa aku tidak pernah mencobai anak-anakku. Terima firman Tuhan dengan iman. Percayalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit bukan berasal dari Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percayai. Engkau penyembuh, Engkau Yehova Rafa. Engkau sanggup menyembuhkan segala apapun sakit penyakit kami Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya mungkin terjadi, karena Engkau pencipta segala sesuatu. Engkau yang punya masalah pergumulan apapun pergumulanmu, Tuhan punya hobinya buat mujizat buat anak-anaknya. Tuhan punya hobinya menolong orang-orang yang punya masalah. Kalau hari ini kau punya persoalan, jangan kau curiga sama Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, mengapa engkau mencobai aku? Saudara, Tuhan tidak pernah mencobai. Dalam Yakobus dikatakan, pencobaan bukan dari Tuhan.
Tuhan mengizinkan iya, tapi Tuhan sanggup mengubah masalah menjadi mujizat. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji-Mu. Engkau sanggup mengubah kain katun kami menjadi tali-talian, karena Engkau menciptakan segala sesuatu itu ada. Kami serahkan Tuhan yang punya pergumulan masalah pada malam hari ini ke tangan Tuhan yang perkasa. Engkau sanggup menolong Tuhan, Engkau sanggup mengubahkan penderitaan kami menjadi sukacita. Kita naikkan pujian sekali lagi dan saya serahkan kepada pimpinan. Haleluya. Karena kami mengerti hati Bapa kepada kami, bahkan Kau memberitahukan kepada kami pada mulanya adalah firman, supaya kami memprioritaskan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, kebesaran nama Tuhan. Bapa, biarlah Roh Kudus akan memimpin kami, ajar kami terus supaya kami lebih dekat Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih berpaut dengan Tuhan. Hidup kami untuk menyenangkan kebesaran dan kemuliaan Yesus Tuhan di dalam kehidupan kami semua, sehingga kami menjadi terang, menjadi garam bagi dunia, untuk memuliakan Tuhan, menceritakan Tuhan kepada mereka yang saat ini masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dalam juru selamatnya, supaya mereka boleh mengerti pada mula perjalanan adalah firman, dan firman itu yang menyelamatkan kami. Pakai hamba-Mu, anak-Mu di tempat ini Tuhan, supaya mereka juga menyampaikan kabar keselamatan ini, firman yang hidup untuk keselamatan manusia, sehingga mereka boleh diselamatkan, karena ladang-ladang sudah menguning. Terima kasih ya Bapak, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, yang tidak henti-hentinya memberikan isi hati Tuhan kepada kami melalui hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa pada mula adalah firman, sehingga kami senantiasa memprioritaskan hidup ini untuk nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati mereka juga ada keluarga, ada kebutuhan. Tuhan berkati kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati juga melalui Roh Kudus, berikan kepada kami supaya kami mampu, sebagaimana kami sudah menyanyikan pujian, aku cinta Yesus. Di dalam hati kami benar-benar Yesus yang utama. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah dan kami akan kembali ke rumah. Kami bersyukur Tuhan juga sudah mempersiapkan para malaikat-Mu untuk menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.